Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita atas limpahan Allah kepada kita semuanya berupa rahmat, karunia dan kemudahan, sehingga sudah tidak terasa pada hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Dan mudah-mudahan sebagaimana yang kita harapkan semua, mudah-mudahan bulan Ramadan pada tahun ini menjadi bulan Ramadan yang begitu berkah, begitu bermanfaat bagi diri kita semua. Dan juga mudah-mudahan bulan Ramadan yang pada bulan ini kita laksanakan, kita jalankan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terhindar dari siksanya Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang kita inginkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kita bersalawat adalah cuma satu, yaitu syafaat dari beliau bisa kita dapatkan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini sudah tidak terasa lagi kita masuk dalam 10 hari kedua di bulan Ramadan, yang mana mudah-mudahan di 10 hari yang kedua ini kita terus bersemangat, kita terus berupaya agar segala amalan ibadah puasa kita dan juga amalan-amalan aktivitas yang lain bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sering kita mendengar mulai dari awal Ramadan hingga sampai saat ini kita mendengarkan, baik itu melalui media cetak atau melalui televisi, melalui radio, bahkan kita sering mendengar dari ceramah-ceramah, dari kultum-kultum yang disampaikan oleh para asatidz, para ustadz-ustadz pada saat sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Begitu banyak keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, ya, keutamaan dari segi ibadah puasa, dari segi tilawah, dari segi itikaf, dari segi kita berbuat baik kepada sesama. Ini sudah sering sekali disampaikan oleh para ustadz selama di bulan Ramadan, yang mana mudah-mudahan di bulan Ramadan ini segala upaya kita, segala tingkah laku kita, segala aktivitas kita mendapatkan keridhaan dari Allah dan juga mendapatkan ganjaran yang lebih baik dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Baik sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu keutamaan di bulan Ramadan. Apa sih keutamaan di bulan Ramadan? Tentunya sudah banyak sekali kita mendengar. Salah satu dari keutamaan bulan Ramadan adalah meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Beribadah di bulan Ramadan yang sering kita lakukan bukan hanya dari segi sholatnya, bukan hanya dari segi tilawahnya, itu saja. Tapi di lain itu ada banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita ambil di bulan Ramadan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah pada saat kita beristirahat, ya, pada saat kita tidur itu juga bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, pada saat kita ingin mengajak seseorang untuk berpuasa atau melakukan kebajikan yang lainnya, itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi di saat kita melakukannya di bulan Ramadan pada saat ini. Ada dua hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man fatara shaiman kutiba lahu mithlu ajris shaim, la yanqusu min ajris shaim syai'un." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya adalah barang siapa yang memberikan menu buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa, dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala tersebut dari orang yang berpuasa. Hadis riwayat dari Imam Ahmad. Arti dari hadis ini bisa kita simpulkan adalah pada saat di bulan Ramadan kita bisa menanam kebaikan selain daripada ibadah sholat, selain dari ibadah puasa itu sendiri. Apa itu? Yaitu memberikan
berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Mungkin sebagian kita menganggap ini adalah hal yang remeh, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, jika kita melakukan ini dengan ikhlas apalagi di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan pahala yang double. Pahala double seperti apa? Pahala kita berpuasa dan pahala orang yang berpuasa, karena sebab kita memberikan menu berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Nah, bagaimana caranya? Banyak hal ya, banyak hal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang sering terjadi adalah kita senantiasa memberikan menu berbuka puasa di salah satu masjid, atau pada saat kita menjelang berbuka puasa kita bisa memberikan atau kita bisa membagi-bagikan takjil kepada orang-orang yang lewat di sekitaran kita atau pada saat di titik-titik tertentu. Atau bahkan bisa jadi kita menemukan pasti banyak orang ekonominya di bawah kita ya. Mungkin di sepanjang jalan di bulan Ramadan kita bisa menemukan ada orang yang mungkin pemulung yang aktivitasnya sebagai pemulung atau sebagai penyapu jalanan atau dan yang lainnya. Ini kita bisa singgah sebentar dan kita bisa memberikan menu buka puasa kepada mereka, entah itu berupa uang atau berupa makanan. Nah, ini salah satu keutamaan dan salah satu aktivitas yang bisa memiliki kualitas di bulan Ramadan ya. Selain kita berpuasa, kita juga bisa mendapatkan pahala orang yang berpuasa dikarenakan kita membantu mereka dengan menyediakan menu buka puasa untuk mereka nikmati pada saat nanti berbuka puasa. Nah, yang kedua adalah mengenai sedekah. Ya, sedekah di bulan Ramadan itu adalah sedekah yang paling utama, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh salah satu seorang sahabat kepada beliau, ayu sadaqatin afdal ya Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah apakah yang lebih utama? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala sadaqatun fi Ramadan. Beliau menjawab, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan atau yang ditunaikan pada saat bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari hadis kedua ini bisa kita simpulkan bahwa sedekah itu meskipun bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sedekah yang lebih utama, ada sedekah yang lebih besar ganjarannya, yaitu sedekah yang dikeluarkan, yang ditunaikan pada saat bulan Ramadan. Apakah sedekah yang kita keluarkan selain bulan Ramadan itu juga menjadi sedekah yang terbaik atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, benar. Sedekah yang kita berikan di luar bulan Ramadan juga termasuk sedekah yang terbaik, juga termasuk pahala yang akan diberikan pada Allah Subhanahu wa taala pada kita kelak. Tapi ketika kita bersedekah di bulan Ramadan, maka pahalanya sangat-sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling afdol, yang paling utama. Nah, mudah-mudahan dari kedua hadis ini bisa kita amalkan sedekah dan sedekah di bulan Ramadan, dan juga yang kedua adalah menyediakan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Kedua ini sepertinya sama tapi tidak menyerupai. Yang pertama adalah sedekah. Sedekah ini bisa kita salurkan kepada siapa saja, kepada orang yang berpuasa, kepada orang yang tidak berpuasa, itu juga sudah bisa dilaksanakan. Tapi kalau misalnya yang pertama tadi adalah memberikan makan kepada orang yang berpuasa, berarti artinya adalah hanya kepada orang yang berpuasa. Jadi ketika kita melakukan kedua amalan tersebut, yaitu bersedekah dan juga menyediakan makanan kepada orang yang sedang berpuasa, maka kedua inilah amalan yang sangat bermanfaat, apalagi kita melaksanakannya di bulan Ramadan. Baik sahabat Ramadan yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah, bulan yang mendapatkan ampunan bagi kita semuanya, dan juga mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah bulan Ramadan kita bisa menjadi hidup yang lebih baik lagi, kita bisa lebih lagi menanam kebaikan-kebaikan setelah bulan Ramadan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.